Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firlika Alenditya dari kelas MP1C. Saya akan menjelaskan tentang the exposure triangle atau segitiga exposure. Segitiga exposure itu merupakan istilah daripada tiga elemen dasar exposure, yaitu ada ISO, diafragma, dan juga shutter speed. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang ISO. ISO merupakan singkatan dari International Organization of Standardization. ISO ini adalah pengaturan yang terdapat pada kamera digital untuk mengatur kecerahan pada foto yang dengan cara meningkatkan hasil sinyal elektronik yang dikumpulkan dari cahaya yang mengenai sensor pada gambar kamera. Seperti yang dijelaskan tadi, bisa kita katakan bahwa fungsi utama dari ISO itu adalah meningkatkan kecerahan pada sebuah foto. Jadi, semakin tinggi nilai ISO yang kita gunakan, maka sensitivitas pada gambar kamera pun akan semakin tinggi sehingga menghasilkan foto yang akan semakin cerah. Namun, apabila kita menggunakan nilai ISO yang terlalu tinggi, akan menghasilkan foto yang banyak noise atau banyak bintik hitamnya. Tapi sebaliknya, jika kita menggunakan nilai ISO yang rendah, maka hasil foto yang diciptakan pun akan semakin jernih atau bagus. Sehingga apabila kita ingin mengambil gambar, sebaiknya kita mencari cahaya alami ataupun buatan dengan baik dan benar, agar kita dapat tetap menggunakan ISO nilai rendah. Nilai ISO itu dapat diukur dalam satuan angka, tapi satu set umum dari ISO itu bisa dijelaskan seperti ini. Nilai ISO 100 itu termasuk rendah. Nilai ISO 200, 400, 800 ataupun seterusnya itu termasuk nilai ISO tinggi. Jadi dapat disederhananya itu semakin kita menggandakan kecepatan ISO-nya, kita juga menggandakan kecerahan fotonya. Jadi seperti contohnya itu nilai ISO 400 akan lebih cerah, akan 2 kali lebih cerah dibandingkan nilai ISO 100. Hasil foto nilai ISO 200 akan 2 kali lebih cerah daripada ISO yang 100. Meskipun demikian, banyak kamera yang menyertakan nilai ISO menengah. Kayak contohnya itu nilai ISO 125 dan 165 itu termasuk itu ada di antara nilai ISO 100 dan 200. Terus banyak juga kamera yang menyertakan nilai ISO pada kisaran tertinggi seperti ISO 400, 800, 1800, 12800, bahkan 6400 dan seterusnya. Triangle exposure yang kedua yaitu adalah shutter speed. Shutter speed itu merupakan lama waktunya pada shutter kamera terbuka. Artinya, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk shutter kamera dapat mengambil fotonya. Ini memiliki beberapa efek penting pada bagaimana gambarnya akan muncul. Shutter speed dapat diukur dalam sepersekian detik ketika mereka berada di bawah 1 detik. Seperti 1/40 itu artinya 1/4 detik, atau 1/250 itu artinya 1/250 atau 4 milidetik. Shutter ini efek besarnya dari shutter yang paling utama itu adalah efek blurnya. Efek blur itu menggunakan shutter speed yang panjang, sehingga jika kita ingin memotret objek yang bergerak, jadi objek bergerak itu akan menghasilkan foto yang akan tampak kabur di sepanjang arah gerak fotonya. Tapi jika kita menggunakan shutter speed yang lambat, kita dapat memotret Bima Sakti contohnya, terus atau lingkungan redup dengan tripod atau objek di malam hari. Shutter speed juga dapat digunakan untuk melakukan hal sebaliknya, yaitu gerakan membeku. Gerakan membeku ini menggunakan shutter speed yang sangat cepat, dapat menghilangkan gerakan atau dari objek yang bergerak cepat. Contohnya pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah gambar kendaraan yang sedang lalu lalang menggunakan cahaya yang mereka sorotkan dari kendaraan mereka. Jika kita menggunakan shutter speed yang sangat cepat, maka akan menghasilkan tampak kabur di bagian cahayanya karena ketika kita memotret itu kendaraannya sedang melaju. Selanjutnya ada gambar kedua. Gambar kedua itu ada pesepeda yang sedang menggerakkan atau mengayuhkan sepedanya.
Karena kita memfokuskan kepada pesepedanya, maka background bagian belakangnya yang akan tampak kabur. Ini juga menggunakan shutter speed yang sangat cepat. Efek penting lainnya dari shutter speed itu adalah pada exposure-nya. Exposure itu berhubungan dengan kecerahan gambar. Kecerahan gambar ini jika kita menggunakan shutter speed yang sangat cepat, itu kameranya itu akan mengumpulkan cahaya lebih banyak sehingga foto yang dihasilkan juga akan cukup terang. Tetapi jika kita menggunakan shutter speed yang lambat, maka kameranya itu terkena sebagian kecil dari cahayanya sehingga menghasilkan foto yang lebih gelap. Jadi kesimpulannya itu, shutter speed yang cepat itu membuka aksi, tapi shutter speed yang panjang itu akan memberikan efek gerakan atau blur pada saat kita memotret objek yang bergerak. Yang terakhir, saya akan menjelaskan poin ketiga dari triangle exposure, yaitu diafragma. Diafragma menurut Yozardi adalah alat mengatur cahaya yang dapat masuk ke dalam lensa kamera. Diafragma ini terdapat di dalam lensa kamera yang terdiri dari sejumlah logam. Umumnya itu ada 5, 7, atau 8. Logam ini dapat diatur untuk mengubah ukuran lubang pada kamera yang disebut dengan tingkap atau apertur, di mana cahaya akan lewat. Prinsip kerja dari diafragma ini sama seperti pupil pada mata manusia. Diafragma pasti selalu ada di dalam setiap kamera karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyak atau tidaknya penerimaan cahaya pada foto tersebut. Semakin besar atau semakin terbuka lebarnya diafragma, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak sehingga menghasilkan foto dengan pencahayaan yang cukup. Diafragma pada setiap kamera ini berbeda-beda. Diafragma ini disimbolkan dengan angka seperti 1.4, 1.8, dan 2.8. Semakin kecil angka aperturnya, maka foto yang dihasilkan akan semakin terang. Sebaliknya, semakin besar angka aperturnya, maka foto yang dihasilkan akan semakin gelap. Jika kita ingin mengezoom ketika kita ingin memotret foto, secara otomatis foto tersebut akan menjadi lebih gelap. Namun jika kita ingin memotret foto dengan hasil yang kita inginkan, maka kita perlu mengkombinasikan antara ISO, shutter speed, dan juga diafragma. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin kecil angka aperturnya, maka akan semakin terang. Ini juga berarti ruang ketajamannya itu akan semakin kecil juga, atau yang dinamakan dove. Ruang ketajaman ini hanya akan mengenai objek utamanya, tetapi sementara bagian background dan foregroundnya itu tidak mengenai, jadi akan tampak kabur. Begitupun sebaliknya. Semakin besar angka aperturnya seperti 8, 11, 16, dan seterusnya, maka ruang ketajaman atau dove-nya pun semakin besar. Artinya itu ruang ketajaman ini tidak hanya mengenai objek utamanya saja, tetapi mempengaruhi seluruh foto, kayak background-nya atau foreground-nya itu juga kualitasnya akan bagus. Jadi pada intinya, diafragma itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama untuk mengontrol ruang tajam, dan yang kedua untuk mengontrol cahaya. Karena fungsi diafragma ini untuk menghentikan cahaya yang masuk pada bidang fokal, diafragma juga disebut dengan stop, blind, fill stop, dan flash stop. Dan untuk itu, diafragma terletak pada jalan masuk cahaya antara subjek, lensa, dan juga bidang fokal. Titik tengah lingkap dari diafragma itu merupakan sumbu optis pada sebuah lensa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.